Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 7, bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan melanjutkan materi kita ya, matematika semester 1. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang materi tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, kita sekarang masuk bab baru. Bab namanya himpunan. Mungkin ini masih sedikit asing ya di kalian. Himpunan itu apa? Nah, insya Allah kita akan membahas tuntas tentang himpunan. Sebelumnya kita baca dulu doa. Kita baca basmalah. Semoga Allah mempermudah kita dalam menerima ilmu dan semoga bermanfaat. Oke. Jadi himpunan, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi ada kata-kata secara jelas. Kalau tidak jelas berarti tidak bisa dinamakan himpunan. Sebagai catatan, himpunan itu diberi nama dalam abjad Latin kapital. Jadi huruf besar ya. Misalkan A, B, C dalam huruf besar. Dan setiap anggotanya dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi kurung kurawal itu kurung cantik seperti ini. Yang ada bengkoknya, kurung kurawal namanya. Dan setiap anggotanya dipisah dengan tanda koma. Anggota himpunan dinyatakan dengan ini seperti ini. Bacanya adalah anggota himpunan. Sedangkan kalau ada E, kayak E dicoret, ini dibacanya bukan anggota suatu himpunan. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nih contohnya. A, tadi ingat ya, huruf besar, huruf kapital yang besar. Kumpulan nama hari dalam sepekan. A adalah himpunan, di mana kumpulan nama hari dalam sepekan. Kalau kita tulis, disuruh menulis dalam himpunan, ada kurung kurawalnya, nama hari dalam sepekan, itu anggotanya kita data. Coba, anggota dalam nama hari dalam sepekan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ada tanda komanya ya sebagai pemisah setiap anggotanya. Dan namanya nama hari dalam sepekan kan cuma ini aja, nggak ada lagi kan hari lain. Berarti namanya himpunan, terdefinisi secara jelas. Nah, sekarang contoh yang kedua, B. B adalah kumpulan huruf pembentuk kata matahari. Kumpulan huruf pembentuk matahari. Nah, B, himpunan B berarti ini diisi apa aja? M, A, T, loh, A-nya kok ada cuma satu? Karena di sini kan A-nya ada berapa? 3 kan? Tapi cukup ditulis satu. Kenapa? Karena di sini mintanya hanya kumpulan huruf. Jadi kalau ada yang sama, kembar berapapun, kita tulis cukup satu aja yang mewakili. Jadi huruf yang pembentuk kata matahari adalah M, A, T, H, sama R. Nah, oke. Nah, sebagai contoh lagi, kalau ada M anggota himpunan dari B. Anggota himpunan dari B. Nah, ini M anggota himpunan dari B ya. M ada di sini kan? Nah, makanya M anggota himpunan dari B. Sedangkan U bukan anggota dari B. Ada nggak U di sini? Ada kan? Makanya U bukan anggota dari B. Contoh ketiga, C. Kumpulan siswa cantik. Ternyata kumpulan siswa cantik itu bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena ada kata-kata cantik. Cantik itu merupakan sifat yang relatif. Contohnya kayak gini, misalkan si A bilang bahwa gadis itu cantik ya. Ternyata si B bilang, biasa aja. Nah, itu kan relatif sifatnya. Jadi tidak bisa, kalau ada kata sifat, itu tidak bisa dikatakan dia adalah himpunan. Oke, next ya. Sekarang contohnya kayak gini. Banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan. NA menyatakan banyak anggota dari A, himpunan A. Contoh, A. Himpunan warna lampu lalu lintas. Anggotanya apa aja? Ya merah, kuning, hijau. Ada lagi nggak warnanya? Orange nggak ada kan? Nah udah jelas kalau warna lampu lalu lintas itu hanya ada 3, merah, kuning, dan hijau. Makanya
Banyaknya anggota himpunan A, ditulis NA, itu ada 3. 1, 2, dan 3. Paham ya? Jadi NA adalah menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Lanjut. Nah, sekarang ada namanya himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bisa ditulis seperti ini ya. Tadi kurung kurawal tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Ini himpunan kosong atau boleh 0 dicoret. Tapi salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Hanya salah satu menuliskan simbol himpunan kosong. Contoh D. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Yuk kita data coba. 7 dan 11 bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja sih? Kan 2. Terus 3, 5, 7, 9 bukan prima ya. Karena 9 bisa dibagi yang lain. Terus 11, 13, dan seterusnya. Nah ini mintanya himpunan bilangan prima antara. Amin, ingat ya Mbak, Mas, kalau ada kata-kata antara, 7 dan 11 itu nggak boleh ikut. Ini sebagai pagernya. Antara 7 dan 11 kan berarti di sini dah. Ternyata nggak ada angkanya. Makanya himpunan D adalah himpunan kosong. Ulangi lagi ya. Jadi kalau ada kata antara itu nggak boleh dimasukkan. 7 dan 11 nggak boleh masuk. Ini sebagai batasnya. Ternyata di antara 7 dan 11 itu nggak ada angka bilangan prima sama sekali. Makanya D adalah himpunan kosong. Ditulis kurung kurawal kosong isinya. Contoh lagi, F. Himpunan nama hari yang diawali huruf O. Hari tadi kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau yang awalnya itu O kan nggak ada. Makanya F itu adalah ini, himpunan kosong. Salah satu tandanya. Nah, paham ya himpunan kosong? Oke, lanjut. Kemudian bagaimana caranya menyatakan himpunan? Untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan kata-kata atau deskripsi. Kemudian dengan cara mendaftar anggotanya atau namanya itu tabulasi. Atau dengan cara notasi pembentuk himpunan. Contoh A. Bilangan ganjil kurang dari 8. Ini namanya metode deskripsi dengan kata-kata. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Nah, ini kan kata-kata, namanya deskripsi. Sekarang kalau ada kayak gini, 1, 3, 5, 7, ini masih hubungannya ya. Bilangan ganjil kurang dari 8 itu kan 1, 3, 5, 7. Ya kan? Ini namanya adalah metode tabulasi, artinya mendaftar semua anggotanya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, ini bacanya ya. X di mana, jadi tanda garis ini baca di mana, X di mana X kurang dari 8. X anggota bilangan ganjil. Ini namanya metode notasi pembentuk himpunan. Kalau kita baca ya, X di mana X kurang dari 8, X anggota bilangan ganjil. Lihat, dia itu kalau kita data anggotanya apa? Ya sama, 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu cara menuliskannya. Lihat ya. Nah, sekarang apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Contohnya, misalkan himpunan semesta yang mungkin dari 3, 5, 7. Di antaranya yang pertama himpunan semestanya. Bilangan ganjil kurang dari 8. Benar nggak? 3, 5, 7 itu ganjil kurang dari 8 kan? Masuk. Terus, bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 10. Tadi bilangan prima tahu kan? Ingat kan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan prima kurang dari 10, berarti ya ada ini. 2, 3, 5, 7. Nah, 3, 5, 7 kan termasuk. Berarti dia adalah bilangan semesta, himpunan semesta dari 3, 5, dan 7. Atau boleh ditulis kayak gini. Bilangan asli kurang dari 8. Ingat, bilangan asli itu mulai dari 1. 1, 2,
3, dan seterusnya. Ini sampai berapa ini? Sampai 7 ya, karena kurang dari 8. Nah, ternyata angka 3, 5, dan 7 itu masuk di sini semua. Itu namanya adalah himpunan semesta. Coba kalau saya bilang gini, S-nya apa? Kalau saya bilang S-nya itu adalah bilangan cacah lebih dari 10. Lebih dari 10. Boleh nggak kita masuk sebagai himpunan semestanya? Bilangan cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau mintanya itu adalah bilangan cacah lebih dari 10, berarti mulainya berapa? 11, 12, 13. Padahal kan yang diminta 3, 5, dan 7. Jadi kalau himpunan semesta dari 3, 5, 7 adalah bilangan cacah lebih dari 10, itu salah. Nah, jadi yang mungkin ya, himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, yang mungkin memuat 3, 5, 7 ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh soalnya ya. Jadi, contoh kalau ada F adalah bilangan himpunan faktor. Faktor itu apa sih? Faktor itu adalah pembagi. Ingat-ingat ya, faktor itu pembagi. 12 itu habis dibagi berapa aja? Ternyata anggotanya F itu berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau ditanya NA-nya berapa? NA tadi apa? Banyaknya anggota dari F ya. Banyaknya anggota dari F. Ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NF-nya adalah 6. Nah, contoh kedua. P faktor prima dari 300. Banyaknya anggota P ada berapa? Kita data dulu. Faktor prima. Ingat, kalau faktor di sini itu semua yang mungkin. Jadi nggak ngomongin prima aja. Tapi kalau faktor prima, kita itu kayak bikin faktorisasi yang pohon faktor itu. Coba 300 itu dibagi berapa aja sih? Kan dibagi 2. Kayak gitu tak? 150 dan seterusnya. Ini namanya, nah yang ini itu namanya adalah faktor prima. Jadi faktor prima yang bisa membagi 300 itu hanya 2, 3, sama 5. Anggotanya P ada berapa? Ada 3. Kemudian contoh lagi, ini kalau pakai namanya tabulasi. Tentukan banyak anggota dari H. Tadi bacanya gimana? X di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 10. X anggota bilangan genap. Nah, Mbak, Mas, hati-hati ya. Kalau ada lebih dari sama dengan kayak gini, 2-nya ikut. Berarti 2 bilangan genap. Genap. 2-nya ikut ya, karena ada tanda sama dengannya. Terus habis itu, habis 2, 4. Genap ya, 6, 8. 10 boleh ikut nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya 2 ikut, diikutkan. Kalau nggak ada sama dengannya 10-nya nggak boleh ikut. Jadi cuma ini aja. Nah, ya kan? Ini ternyata didapat anggotanya ada berapa? Ada 4 NH-nya. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Nanti semakin banyak latihan, kalian akan semakin paham. Coba cari lagi sumber yang lain. Alhamdulillah selesai materi kita. Kita sampaikan sampai ini dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan tentang diagram Venn. Masih lanjutan dengan himpunan. Kalau kalian sudah paham dasar-dasar himpunan, insya Allah kedepannya lebih paham lagi. Silakan dibuka file latihan soalnya yang sudah dicantumkan, dikerjakan seperti biasanya. Semangat belajar terus, jangan males ya, karena ilmu itu bisa didapat dari mana aja. Boleh nanti buka bukunya, cari sumber lain di YouTube atau dimanapun, insya Allah bisa. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.